warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Leli. Sekarang kita bahas tentang pelajaran prakarya kelas 9 semester 1 untuk bab 1, yaitu kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan. Nah, yang pertama bahan kerajinan. Yang namanya bahan kerajinan itu ya bahan untuk membuat kerajinan. Ya, tujuan dari produk kerajinan itu ada 5. Yang pertama itu sebagai penghias. Yang kedua sebagai benda yang untuk digunakan atau benda pakai. Yang ketiga sebagai pemenuh atau pemenuh kebutuhan ritual. Contohnya untuk sholat, untuk sesaji atau apapun. Yang keempat, untuk kebutuhan simbolik. Simbolik itu menandakan sesuatu. Yang kelima, untuk kebutuhan konstruktif atau pendukung sebuah bangunan. Itu tujuan dari produk kerajinan. Sekarang bahan-bahan untuk pembuatan kerajinan. Bahan-bahan untuk pembuatan kerajinan itu ada 4 bahan. Yang pertama bahan alam, tentu saja yang namanya bahan alam itu berarti kita dapat dari alam. Yang kedua bahan buatan. Bahan buatan itu bahan yang dibuat prosesnya melalui tangan manusia. Yang ketiga bahan limbah organik. Ayo, limbah organik itu berarti apa? Masih ingat itu materi kelas 1? Limbah organik itu bahan limbah atau sampah atau sesuatu yang sudah tidak terpakai yang berasal dari alam. Yang keempat, bahan limbah anorganik. Sampah atau limbah yang bukan berasal dari alam, contohnya styrofoam, kaca, atau sejenisnya. Terus yang berikutnya adalah jenis kerajinan dari kayu. Jenis kerajinan dari kayu ya ada 4 di sini yang diterangkan, hanya 4 saja, padahal banyak sekali. Yang pertama yang di Indonesia banyakkan adalah topeng kayu atau wayang golek. Sekarang jarang sekali yang suka menonton wayang golek ya. Topeng kayu dan wayang golek itu termasuk dari kerajinan yang terbuat dari kayu. Terus yang kedua adalah kayu gebyok. Kayu gebyok itu kayu yang buat pembatas antara, biasanya digunakan pada pesantren ya, pembatas antara untuk wilayah perempuan dengan wilayah laki-laki. Tuh, gebyok. Atau rumah yang kosong blong terus dibatasi untuk membatasi ini ruang tamu, sebelah sini ruang keluarga, itu biasanya dibatasi oleh yang namanya gebyok. Yang ketiga jam tangan dari kayu atau jam dinding dari kayu, pokoknya jam. Terus yang keempat adalah kacamata dari kayu. Terus jenis-jenis kerajinan rotan. Rotan itu yang mirip kayu, tapi ya tahulah. Contohnya piring yang dari rotan. Sekarang kalau prasmanan pakai piringnya itu kan enteng ya, itu dari rotan, piring rotan. Ada juga keranjang yang dari rotan, tapi di sini kayaknya jarang. Terus yang di sini banyak lagi adalah kursi yang dari rotan. Ada lagi tas dari rotan, mungkin jarang yang punya kalau di sini. Terus yang berikutnya jenis kerajinan yang dari bambu. Bambu di sini adalah penghasil bambu yang banyak. Bambu itu banyak macamnya. Di sini yang disebutkan hanya 6 saja. Bambu yang pertama adalah bambu tali atau biasa di sini namanya pring tali atau disebut juga bambu apus. Terus bambu wulung, pring wulung. Di sini juga banyak ya. Ini bambu wulung ini dulu dibuat untuk bambu runcing untuk perang. Terus sebagai bahan bangunan juga dan untuk membuat hiasan dinding. Terus bambu ampel yang ketiga. Bambu ampel atau di sini disebutnya pring ampel. Biasanya
Pring ampel ini bisa diambil anaknya. Itu buat sayur ya, biasanya namanya rebung. Terus ada juga untuk membuat pagar atau jaro. Terus yang keempat namanya bambu petung. Bambu petung. Yang kelima bambu kuning atau pring kuning atau pring gading, biasanya di sini namanya pring gading. Yang keenam bambu tulup ya. Terus proses pembuatan kerajinan nanti kita cari untuk praktek saja. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.